Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kawan-kawan semua di channel Ngobor ini, Ngobrol Horor, dan masih bersama duo bro. Biyung katanya. Iya. Biru sama Ayung gitu ya. Kemarin ada yang komen kayak gitu. Bro Biyung gitu. Pokoknya terima kasih kawan-kawan semuanya yang udah datang, yang udah sering mampir, terima kasih banyak. Yang baru mampir, selamat datang dan terima kasih udah datang ya. Langsung aja deh waktu dan tempat dipersilakan buat Bro Ayung gitu. Baik, terima kasih Mas Pi, Mas Riam atas kesempatannya. Aku mau nyapa kawan-kawan dulu. Boleh, boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Apa kabar kawan-kawan semua? Semoga semua dalam keadaan sehat, selalu dalam keadaan baik, selalu bahagia kapanpun dan dimanapun saatnya. Amin. Kembali ketemu dengan kami, duo ini. Biyung katanya. Ya, Biyung katanya. Kalau yang kemarin itu Restu Singgi sama Ki Buyut. Ki Buyut itu di-save dulu ya, Pi. Kali aja ada nama-nama yang lebih keren lagi, nanti kita cari ya, Pi. Itu, dan niatnya kami ini mau ngobrol yang seram-seram ya, Pi. Iya, rencananya horor rencananya. Semoga ekspektasi kami itu tercapai. Dengan tidak mengindahkan kaidah supaya tidak membuat Indonesia jadi lebih mencekam gitu ya. Betul. Kita tetap menghargai itu, jadi kita tahu batasannya gitu ya, Bro Ayung ya. Jadi kalau misalnya hari Senin, terus ini Kamis, ada apel khusus, kita upacara di depan, sama ini kan bagian sensor. Bagian sensor sama ada Pak Manajer juga. Betul, namanya Mas Bagus. Itu kita diingatkan, tolong jangan terlalu seram, jangan bikin Indonesia lebih mencekam Jangan lagi. bikin Indonesia lebih mencekam. Betul banget. Baik, dan itu tercatat di klausul nomor 3 ya, Pi. Iya betul. Lu jadi cerita enggak? Oh iya. Enggak apa-apa lu kalau ngomong lebih panjang juga enggak Ntar ini lama-lamain durasi kayak jadi. Ntar kayak kemarin jadi berapa 45 menit Iya, ya. betul. Panjang banget. Ini Kelamaan bercandanya baik, gitu. ini aku niatnya mau ngobrol, mau cerita, Pi. Ada sebuah kisah tentunya. Oh iya gini, sorry banget ini. Gue biasanya suka diprotes kalau misal apa namanya motong atau apa. Ini kan namanya ngobrol gitu ya. Kecuali gue ngedengerin doang gitu, itu kan berarti nggak boleh motong. Namanya ngobrol kan ya, kita kan ngobrol aja gitu ya. Kayak biasa ya, seperti inilah cara kita ngobrol itu. Kayak gini gitu aja. Misalnya Mas Pi motong mungkin dalam itu ya. Oh terlalu seram. Memang Iya niatnya emang buat sengaja, nurutin gitu. emang Buat sengaja. nurunin ya. Emang disetting seperti itu gitu. baik. Kayak gitu. Mau Bro Ayung. Ada aja yang kayak gitu, yang usil gitu. Nah, ini adalah sebuah kisah masa lalu, Pi. Masa kecil. Jangan bosan-bosan, ini kisah masa lalu diriku dulu, Pi. Ya disebutkan di cerita-cerita sebelumnya, waktu masa kecilku umur-umuran 9-10 tahun kan belum ada listrik. Dengan ngomong rumahnya percontohan, ini mau ngomong gitu mesti. Iya. Itu apa namanya rumah percontohan itu apa tahun berapa, pas usia lu berapa sih gitu? Waktu itu kira-kira ya. Ya 90-an lah, kira-kira kurang mungkin. 90-an. Lu aja lahir 75 ya. 75 tua banget. Enggak ya, pada saat 90-an kurang lah, masih segitu. Lu jangan bilang tua banget karena kawan-kawan kita yang nonton itu juga ada yang kelahiran 75, lu parah lu. Enggak, maksudnya dengan apa yang kita munculkan dengan budaya-budaya lama, permainan lama itu jangankan di umur udah ketahuan kita itu. Betul, ini generasi berapa? kapan, Generasi gitu. 80-an, generasi 90-an ya itu udah tahu. Soalnya kemarin kan yang kayak tadi udah mulai sirna gitu. Nah itu kisah-kisah masa laluku dan ini mau tak bawain lagi. Usia 10 tahunan. Iya, semoga nggak bosenin. Tapi niatnya yang mau tak angkat ini, tokoh utamanya bukan diriku, tapi ada seseorang teman. Niatnya baru niat. Nanti kalau misalnya bergulir, sebaiknya aku aja tokoh utama nanti. Makanya kan jadi ntar gue nggak kaget gitu, gue tahu dari awal. Oh iya, baru niatnya gitu. Jadi tersebutlah kampung itu, bukan kampung Tumaritis ya, Bi, tapi memang cukup menyeramkan karena waktu itu kan belum ada listrik. Kampung Tumaritis itu indah banget. Kampungnya Petruk ya. Pak Petruk, Kuncar. ada Bagong juga. Jangan pernah godain cewek, pasti hantunya. Iya, kalau malam Jumat Kliwon mau apel, ya udah pulangnya pasti godain gitu digangguin. Nah itu di sana pun hampir mirip, bukan berarti mau jelek-jelekin kampung sendiri, tapi memang karena listrik belum masuk waktu itu, belum ada listrik itu kan 90 antara kurang lah 90 kurang, aku masih sekitar 10. Berarti 80-an ya?
Ya masih kecil yang jelas. Lo lagi ngitung umur kan, kalau bilang 80-an lu takut ketuaan. usianya 10 tahun, ntar berarti Ketahuan deh. kayak gitu. Ya pokoknya aku masih kecil dan anak-anak kecil waktu itu belum ada apalagi gadget, Bi. TV aja. Masih jauh itu. TV aja masih di tempatku satu. Terus tempatnya mbahnya Bro Tommy. Pokoknya orang-orang penggede-penggede lah dulu. Itu masih pakai apa ya? Aki yang dicas yang dulu. dicas. TV-nya gede, kayu itu. Itu berarti antara lu sama Bro Tommy itu keturunan ningratnya kampung situ ya? Jangan ngomong gitu. Ya enggak. Kan yang punya TV dulu kan ningrat. Artinya kadang dulu yang nyebelin gitu, kalau keluarga aku insya Allah enggak. Yang penting jam-jamnya pantas buat nonton. Itu kadang udah antri nungguin TV bunyi gitu loh. Nyetelnya kapan. Kalau yang lain kadang udah mulai masuk, ada RCTI, ada apa kemarian gitu. Mau nonton apa itu Wiro Sableng atau udah mandi aja masih dikerjain gara-gara nggak pakai sendal. Nggak bakalan dinyalain. Terus disit katanya. Kok masih ini? Wah, pokoknya sialan gara-gara kayak gitu aja macam-macam. Kalau dulu aku bebas karena memang rumah terbuka, nggak pernah ditutup selagi nyampe maghrib gitu. Itu bebas dan banyak orang kerja di belakang sih kan buat wira-wiri orang. Itu aku nggak mau nyeritain TV kehidupanku saat itu, yang jelas itu gambaran aja. Saat itu masih gelap, masih banyak pohon-pohonan gede, sampai sekarang juga masih banyak. Tapi rumah-rumah baru kan Pohon asem udah ada belum? Hah? Pohon asem. Udah ada dan masih segitu. Ya, masih segitu ya. Segitu-gitu aja. Dia nggak apa namanya tumbuhnya nggak terlalu ini, nggak terlalu kontras begitu. Dan saat itu aku mau gambarin ini tokoh utamanya namanya Pono. Panjangan namanya samaran, tapi Supono gitu. Mungkin kalau dari Sunya kalau enggak Nama aslinya anggap aja Supono, nama samarannya Pono gitu. iya, namanya Supono. Jadi kalau enggak Rebo ya satu lah lahirnya begitu. Pon, pokoknya yang jelas Pon. Itu dia itu aslinya mbahnya kan orang situ. Jadi rumahku yang lama, jenengan pernah main ke sana itu di depannya ada kali yang ada kapal selamnya. Itu ada nyerong diagonal begini. Itu rumahnya dia. Sekarang udah rata sama tanah. Nggak ada. Dulu ada rumah tua yang tinggal buyut-buyut tua banget. Satunya nenek-nenek. Nah, satunya itu Pono. Pono itu cucunya. Jadi dia itu apa tinggalnya sebenarnya orang tuanya itu dekat sama masjid yang gede itu lebih. Tapi dia anak tertua, mungkin karena anaknya banyak, ikut sama mbah. Itu mbah kan berburu dan meramu hari-harinya ya, bukan manusia purba sih, tapi ngumpulin kayu bakar, apa sawah, kemana aja buat hari-harinya mereka. Tapi ya bisa dibilang kalau misalnya orang dulu di zaman itu, ya miris lah seperti itu, pakaiannya bisa nyampe kucel-kucel dan lain-lain. Dan Pono ini aku nggak mau nyelek-nyelekin, tapi apa namanya dulu pernah ada kecelakaan kecil yang membuat telinganya ini bermasalah. Nggak ngedenger atau keluar cairan? Keluar cairan dan pada akhirnya nggak ngedenger. Kecuali kita teriak, ngomongnya kencang. Kencang gitu ya? Cuman satu atau dua-duanya? Dua-duanya. Oh, dua-duanya. Dua-duanya. Jadi dari itulah makanya kawan-kawan itu kan agak menjauhi. Karena memang itu ada smell, ada bau begitu. Terus diajak ngomong nggak nyambung. Jadi kalau ada dia, ada pono kayak gitu, jahat banget ya. Sebenarnya aku nggak jahat, tapi karena aku paling kecil, apa jari yang gede gitu, apa kata yang gede. Dulu itu nyebutnya kopoken gitu ya. Itu iya, dan diwadani bahasanya kayak gitu. Diledekin, dibully gitu lah. Dibully Ya. kalau dulu seperti itu. Kasihan sih, memang kecil gue juga pernah mengalami hal serupa. Bukan gue yang kopokan, cuma aja melihat hal seperti itu. Kayak gitu ya. Memang kayak gitu. Dibully ya. Dibully. Iya, itu apa namanya, tempatku rumah yang dulu kan ada bis-bisannya. Ada yang buat jagongan itu persegi begitu di depan rumah berapa meter dari, bukan aspal tapi bukan keramik tapi tikal begitu ya. Terus di atasnya banyak dijentrekin apa namanya burung, rumah burung, kandang-kandang burung itu banyak. Pono itu setiap pagi jam 7, jam setengah 7 udah ada di situ, nongkrong di bawahnya burung perkututnya Mbah yang namanya kliwon ada di situ. Pakai biasanya celananya udah minim banget, pendek banget, sininya kucel, nongkrong di situ kayak gini. Ini berhubungan masih dengan kayak baju yang lu tadi sempat nyebut
orang dulu itu miris gitu ya. Tapi sebenarnya begini bro, kalau yang gue amatin ya, orang dulu itu bekerjanya ya seadanya seperti itu. Tapi mereka itu bisa ngidupin anak-anaknya yang banyak gitu. Betul. Kalau zaman sekarang, orang sekarang itu dua-duanya kerja, cuman ngidupin satu orang anak gitu. Itu kan kebalik sebenarnya. Sebenarnya yang miris itu siapa gitu. Asli. Orang dulu itu gue malah salut dengan mereka. Padahal sengaja ngomong miris biar dibahas gitu. Oh kayak gitu sengaja, biar gue ngomong kayak gini ya, lo sukanya mancing-mancing gitu kan. Kan hobiku kan memang Kayak gitu kan. Miris, tapi dibilang miris enggak juga sih, mereka itu justru keren Mereka banget. hanya bertani, kadang-kadang jadi buruh, bisa bikin rumah, Bisa bikin rumah, bisa ngidupin anak-anaknya, bisa nyekolahin anaknya. Sekarang yang gede-gede, orang sekarang gede kan produk dulu, produk sekarang itu belum terbukti gitu. Bahkan sekarang ada juga orang tua rumahnya piye dibagi-bagi dijual. Iya, anak-anaknya kemana? Emang nggak pada bisa nyari itu? Itu kan masalahnya. Itu tadi perbedaan antara orang dulu dan sekarang gitu. Betul, dulu dan sekarang ya Pi. Orang bikin rumah dulu langsung berdiri gitu. Kalaupun nyicil ya dia nggak punya utang intinya. Kalau sekarang kan rata-rata Minta sumbangan kemana? minta sumbangan, kalau nggak minta sumbangan ke bank gitu kan. Betul. Kayak gitu, banyak kan itu maksudnya perbandingan mirisnya tuh kayak gitu gitu. Kita nggak menjustifikasi, Nggak, kita menjustifikasi, cuman kita coba membedah masalahnya tuh kayak gimana sih sebenarnya kondisi sebenarnya. Melihat dari sisi yang lain ya. Betul. Ini kembali ke Ponok yang ada di bawah burung. Burung nyambah namanya kliwon. Masih ingat? Ingat. Itu di situ pagi-pagi, bahkan biasanya pagi udah ucul, udah hilang ke kebun, dia udah nyangkul nandurin apa. Aku kalau mau sarapan kalau dulu itu nggak lauk yang kayak bocah sekarang lagi, bener. Kalau sekarang itu ada nugget, ada ini. Kalau dulu itu bawang goreng ditaruhin di nasi, diukur-ukurin begitu udah keren banget. Nasi anget aja itu. Iya, kadang-kadang nasi putih digaremin, diwenyit begitu, taburin kerupuk, udah enak banget. Aku itu udah pakai pakaian baju SD, ya kelas berapa, 4 atau 5 lah. Panjangan dikit dari ponok gitu ya? Panjangan dikit. Kalau sekarang gejalanya, anak SD sekarang produk celananya itu lebih dari dengkul. Kalau orang dulu lebih dengkul anak badung. Dulu SMP kan kayak gitu. Ya kan, bader kan kalau panjang. Sengaja dilipat bro. Kalau masuk pelajaran itu sengaja dilipat, kasih cetrekan. Pulang sekolah lepas lagi itu biar panjang, biar keren. Kalau sekarang bocil aja udah dari sekolah udah kayak gitu, panjang-panjang semua. Ini perbedaan lagi dulu sekarang ya. Aku itu pakai pakaian SD segini, bawa itu nasi ya dari dalam. Kakakku udah duluan, dia SMP kan waktu itu udah jalan, udah berangkat duluan. Aku keluar begini mau makan susah, ngelihat si Pono di situ. Jadi satu ya memang aku jujur, kalau aku bawa nasi, dia pasti mendekat. Iya. Mendekat boleh, tapi kan ya sorry aja bau. Mengganggu. Bau kan ada mengganggu. sesuatu yang nggak nyaman. Ada yang nggak nyaman. Tapi aku makan ngejauh, aku nggak bisa ngeliatin bocah mungkin nggak makan, belum makan gitu. Kayaknya orang tuanya jor keluar gitu loh. Wis bodoh, yang penting dia udah keluar rumah. Akhirnya aku masuk lagi, Mbah, ada Pono. Kata kayak gue, katanya kayak gitu. Pagi-pagi udah diumbar, nih pakainya piring plastik biar nggak pecah itu. Dia kan lebih kecil dari aku. Ditaruhin nasi sama lauknya sama, gitu sama aku kan. Apa mas kayak gitu. Karena nggak nyaut. Kalau pas lagi nengok ke sini baru nyaut. Tapi kalau lagi ngeliatin burung, Pono, ini nggak denger dia kan nggak denger di sini cas begitu kan. Kadang-kadang tak lepar pakai nasi yang diudang dulu gitu. Puk, langsung ucuk. Mas, iya makan. Itu kayak agrab banget loh, Bi. Sosok kayak adikku itu. Mau makan deket tuh, Mas itu jangan di sini, makanya di sana. Soalnya bukan kita nggak anu sama tetangga sama kawan, tapi memang ini kan bau. Akhirnya aku ngalahin. Kamu makan di sini ya, tak ambilin nasi. Aku dibalik kaca rumah, paling kayak gitu. Itu hampir tiap hari. Dan memang kalau dulu itu kan permainan itu banyak kan outdoor semua. Dari gelatik ya, pulang sekolah udah main gelatik, main bola, kadang-kadang permainan jintot apa-apa itu masih banyak. Yang pakai daun atau pakai karet yang
diginin pakai Iya, kaki di gitu ya. bagian kaki-kaki jangan sampai jatuh. Itu Kalau YY kan yang ini ya, itu tadi IL gitu. IL, ayo coba pakai IL ini ya. itu gitu. Oke, Kalau iya, YY gitu. yang pakai karet ya. Selalu Pono nggak pernah dilibatkan karena tadi ada kekurangan tadi, dan Pono adanya di bawah pohon mangga, selalu ngeliatin begini kayak gitu terus. Ntar lama-lama dia mendekat, sana mana digituin. Aku udah melas bisa benernya, tapi keputusan yang gede-gede itu aku nggak bisa nabrak mereka, aku harus nurut sebagai yang paling kecil kayak gitu. Makanya itu kalau saat siang, kalau malam semakin seram, semakin dilarang kan semakin kita pengen nerjang itu ucapan orang tua. Kalau malam mainnya deket-deket rumah aja, jalannya yang dari sini ke sana, ke madrasah, ke masjid aja, jangan yang nyampe jalur-jalur sana. Ini nanti di udeni loh, ditakut-takut ada ini ada itu. Tapi yang namanya bocah, dulu masih di sini ada permainan itu enggak? Bambu yang dibelah-belah terus dibikin mobil-mobilan. Nanti dikasih lampunya pakai obat nyamuk, didorong-dorong begini. Itu senang banget, dan kalau jalurnya becek paling senang. Banyak kan pakai sendal yang diiris-iris. Jadi tebal begitu ya, kayak truk beneran. Itu nggak seneng lewat jalur-jalur umum begitu, senengnya yang kebun, yang becek-becek kayak gitu. Akhirnya kayak nantangin bahaya itu seneng. Itu Pono selalu ikut, Bi. Nah itu ya kasihannya gini, karena dia nggak ada saudaranya, nggak ada yang bikinin juga, pakainya cuma beluluk, tahu beluluk? Ya, beluluk itu Kelapa kecil. kelapa yang jatuh. Yang jatuh, kelapa yang masih segini. Itu ditusuk sama biting, terus pakai lidi, nanti dikaitin sama bambu yang tipis begini, diikat, cuma diikat, yang penting beluluknya itu kayak roda. Motor, itu Pono di belakang, pasti Pono di belakang, kayak gitu ngikutin yang gede-gede. Nah itu, ini karena cerita horor ya, Bi, aku tak munculin horornya. Suatu saat kita itu lewat, Bi, di daerah, kamu pas main ke tempatku nggak lewat situ, sebelah lor ada gang lagi, kesana lagi berarti. itu berbatasan sama desa sebelah, tapi batasannya sama kebun-kebun yang masih ini banget, gelap banget. Lor itu berarti belakang rumah lu situ? Iya, masih belakang itu. Jadi kalau itu kan ada pertigaan, yang aspal itu ke sana ada musola, itu jalur yang musola ke sana ngetan sampai ke Kali Gede. Itu jarang banget dilewatin sama, apalagi sama anak-anak begitu ya. Kita lewat situ seneng, becek, makin ngedibel, makin keren gitu. Sini klopot semua, sambil makanin otok-owok itu, jajan yang kecil-kecil itu loh, yang bunder-bunder kuping gajah gitu. Jalan ini, ngang jalan itu kan kalau gelap banget, obat nyamuk aja kelihatannya kayak lampu. Kayak lampu nyala. Keren. Itu Pono ngikutin di belakang. Kata orang tua, jangan sampai ke jalur itu. Di situ banyak memedinya, Bi. Nah, satu ketika kita ke sana, memang banyak gangguan, tapi kan kadang-kadang cuma bayangan. Saat bayangan putih. Nanti aku yang kan paling kecil sendiri, paling takutan. Mas, ada ginian, ada putih-putih. Gak apa-apa katanya, gak apa-apa. Kalau mau nampakin sekalian, kita tinggal lari. Bukannya dilawan, kita tinggal lari katanya, Bi. Kita tinggal lari. Oh iya, runtung-runtung lagi begitu. Seneng kan sambil ngambilin mangga. Kadang-kadang ada ini juga jambu-jambu air diambilin, dimakanin malam-malam. Cuman dilap pakai baju gitu ya. Itu jam 9 aja udah malam banget waktu itu. Kadang-kadang main sampai jam 12. Itu narik-narik begitu. Pono ada di belakang. Kadang mau nyesel ke tengah. Karena bau, mambu, sono digituin. Aku juga kasihan, tapi mau gimana lagi kan. Keputusan yang gede. Itu pas ngelewatin ada pohon jambu, Bi. Ada pohon jambu air, warnanya hijau, tapi manis banget. Di situ kita ngambilin, berhenti, mandek di situ. Kita parkir, mobil diparkirin semua, parkirin semua. Aku yang paling jelek tentu, karena bikin sendiri kan. Itu Pono ikut parkir di situ, Bi. Itu nggak lama, itu bener-bener gelap banget di situ ya. Rumah jauh-jauh begitu. Ada pertama suara ayam, Bi, cuman kruk, suara kayak gitu. Aku yang denger duluan. Mas, itu yang rombongannya Roni dulu itu loh, Bi. Rombongannya si Roni. Mas Roni, anak ayam. Roni yang mangga itu kan? Iya, kisah mangga itu. Roni itu yang paling bagus mobil-mobilannya. Iya, ayam. Biasanya kalau ayam kunti yo, katanya begitu. Kunti yang serem. Setannya serem kabeh katanya. Kalau setan serem semua. Terus makin lama makin jelas kruk. Kadang-kadang ada piak kayak gitu, Bi.
Lah makin lama suara itu makin dekat. Pono kan anteng karena nggak dengar apa-apa, Bi. Dia kan silent ininya kan. Lama-lama makin mendekat, kayak ada bayangan begitu. Set, maburnya miring loh, Bi. Maburnya miring tapi ngiterin kita di bawah pohon itu. Di bawah pohon jambu air itu. Ngiter tapi begini kayak di ada pohon-pohon gede, macam-macam pohon gede, tapi nggak nabrak gitu, nyeros-nyeros kayak gitu. Tapi nggak jelas, semua ngelihat semua. Itu apa ya, Mas? Si sahabat tadi Roni menenangkan yang kecil-kecil. Dia nggak apa-apa itu layangan siang, padahal jalan, tapi kita juga tahu itu setan dan si Roni juga ngerti itu setan. Tapi kita perlu pembelaan doang gitu loh. Kata dia itu nggak setan, ya udah nggak setan. Lama-lama itu bener-bener teriak kayak gitu, Bi. Dia ketawa, cekikikan pertama nangis tuh. Hihihi, bisa kayak gitu tuh. Ketawanya kayak gitu, kita itu nggak dikomandoin, langsung lari, Bi. Lari semua. Yang nggak lari Pono, Bi. Jadi kita nyampe pulang ke tempatku itu kan paling rame. Mbah-mbah masih pada nonton TV. Hei, pada lari ini kenapa? Itu becek semua pada masuk rumah. Jadi nggak langsung masuk rumah utama, tapi ke ini apa emperannya. Itu kotor semua. Mbakku yang perempuan, ngapain kotor semua kayak gitu? Udini setan katanya kayak gitu. Ditakut-takutin Kunti udah ketawa-ketiwi teriak kayak gitu. Itu kisaran jam berapa, Bu? Masih jam 9:30 lah, Bi. Itu berarti masih dunia dalam berita. Masih dunia dalam berita, bener kayak gitu. Ini biasanya mau diinin, Bi. Apa? Oh iya benar. Iya benar. Nah, Asik. Lu udah ngeliat durasi nih. Ini momen buat lu nyalain rokok ya. Tumben loh ini sekali-kalinya lu ngingetin tuh. Iya, kita ingat-ingat dari rumah, pokoknya 20 menit lihat ke sana. Iya. Itu dari Menteri Penerangannya. Benar. Kan itu harus diperhatikan kalau kita mau kerja baik-baik gitu. Terus lanjut ya. Itu diomelin sama orang tua. Ya kayak gini kok malah lari-larian kotor kabeh. Ngepelnya malas itu kata Mbah. Terus yang rewangin Mbah itu yang bianunin bawang kan ini semua. Walah bocah bedeg katanya. Kotor-kotor begini itu kan ada bak habis hujan, maksudnya nyemplung dulu. Orang namanya wedi takut, aku situ nangis nyikap ke ini, meluk ke ini jaritnya Mbak. Ada kunti, hihihi, tapi nangis tapi kayak gitu. Lihat apa enggak katanya. Nah itu ada mbahnya Pono. Lihat Pono apa ora, ngurus Pono apa ora katanya. Pono, Mas Roni Pono di sana masih katanya gitu. Susulin, kok dipangan katanya, nanti dimakan kata Mbah itu, katanya mbahnya Pono. Nggak berani akhirnya diparanin sama mbahku. Aku ngikut di sana masih nyantai Bita taunya. Itu karena memang nggak ada apa ya teman-teman yang lain, otomatis kan buah ini semua yang jatuh punya dia semua. Itu lagi kletis makan buah jambu. Itu, ayo pulang kata mbakku yang cowok kan. Itu nggak dengar, tetap dicolek akhirnya. Balik kayak gitu, nonsen banget balik. Iya balik, ini bawa jambunya. Aku kan masih bawa mobilan itu. Mobilnya kan bak truk, ditaruh di mobilan itu. Ntar jatuh dia yang ngambilin. Nah itu sampai rumah ngomong, ditanyain sama Roni sama teman-teman. Bisa nih ora Melayu kenapa nggak lari Emang kenapa? Katanya emang kenapa? Udah jelas banget kayak gitu, udah suaranya. Jadi tadi kan ada Kunti. Dia langsung begini, mana Kunti kayak gitu, Bi? Tadi Kunti lagi di sono, ada Kunti teriak-teriak, ada Kunti ketawa ketiwi, kan mau denger enggak? Aduh, jadi di situ orang-orang malah pada ketawa ketiwi. Aku nggak enak sama mbahnya sebenarnya loh. Jadi, wah setan medeni Pono malah setannya sing kaki sendiri katanya dia begitu. Soalnya nggak dengeran. Dia salah kalau ke Pono itu langsung wujud, baru Pono wedi, baru takut. Kalau cuma suara ya nyampe jemput juga nggak balik kedengeran, nggak ketakutan. Nah, tanyain, yang lain nanyain, tadi denger apa enggak? Nggak denger apa-apa katanya. Aduh, angel. Udah bubar, disuruh bubar malam itu, Bi. Tapi namanya bocah. Lagi, Bi. Lagi. Masih sore sih ya? Masih itu, iya masih sore. Masih jam tengah 10-an kan, jamnya gede, bunder begitu. Dunia dalam berita belum habis, Bi. Belum habis. Yuk, jangan lewat situ, yuk. Lewatnya yang jalan biasa kamu lewat itu. Tapi ya belum aspal juga. Jangan ke situ, nanti ada setan. Aku ngomong, Mas, kalau setan yang ngintili gimana kalau ngikutin? Itu saking asiknya nonton dunia dalam berita. Kan keren, ada lagunya malah Nasi Daria ya.
itu nggak merhatiin anak-anak pada nyelos, pada ngilang, itu orang tua bodoh amat semua. Bi, kita jalan lagi muter. Tapi di tengah jalan aku ingat gini, Pono di mana ya? Pono nggak ikut, Bi. Pono nggak biasanya Nonton ikut itu kali terus. Selectapop. Apa? Nonton Selectapop. Selectapop. Kalau siang album minggu ya. Album minggu kalau minggu. Ya. Aneh karya apa ya? Itu. Malamnya ada Hikwemen apa? Oh, iya. Highwayman sama Silverhawk ya. Silverhawk, benar. Oh, Silverhawk yang pakai Iya, ini Silverhawk. motor. Iya. Bukan Silverhawk mah ini ya. Iya, itu Street Hawk. Yang motornya ada Silverhawk sih ini komputernya itu. elang perak ya. Elang perak. Motornya ada komputernya ya. Ada tembakannya gitu. Betul. Nah itu aku muter lagi, tapi takutnya setan itu ngikutin, tapi aman, nyatanya aman. Nah Roni biasa Badir lewat sana lagi, yuk muter lewat sana lagi, Mas nanti ada kuntinya medeni lagi, nanti kuntinya nakut-nakutin. Itu enggak, kalau misalnya takut-takutin kita lari lagi katanya begitu. Jadi kayak buat main-mainan, Bi, kalau orang zaman itu gitu, buat main-mainan. Itu nyampe sana kita itu berarti kebalik ya, tadi kan arahnya dari sini baru pohonan, ini dari pinggir kali. Pinggir kali ada pertigaan, kita jalan ke tempatnya tadi buah jambu. Itu kan perkiraannya udah ada yang jatuh lagi ya, kita ngambilin jambu lagi, itu ke sana balik arah berarti ya sekitar 100 meter dari kejauhan. Itu si pohon udah goyang-goyang begini, wah takutnya udah kayak apaan. Tapi nggak ada suara cekikikan, nggak ada suara apa. Artinya Pono gitu. Jadi kita ke sana hati-hati, Mas setannya ada di situ. Enggak bukan. Itu dideketin, ada yang bawa concor satu. Karena prepare kali-kali ada setan kayak gitu. Itu dicorongin begitu, tahu tuh Pono Bu lagi nyantai di atas ini pohon. Pono itu udah menek, jadi udah pendek kan, di usia 7 tahun udah bisa naik. Pono paling segini gedenya. Wah, kirain setan, malah kamu. Itu nggak denger, dibawa pada rame, enak aja begitu. Tapi yang bikin apa ya, kita itu akhirnya bubar, itu di atasnya Pono berapa ranting itu ada itunya, tapi nggak jelas. Jadi kita mudu no, dia nggak dengerin apa-apa, tapi di atas aku yang lihat duluan, mas putih-putih apa, layangan apa nyampe digini-giniin. Pono masih nggak ngeliat ke bawah, Bi. Tahu-taunya dressnya itu loh, Bi, gantung-gantung begitu tuh langsung lari ke birit-birit. Pono masih nangring di atas. Itu lari lagi ke tempat kita lagi, wah dimaki-maki sama nenek-nenek sama mbahku semua. Dasar bocah luruh penyakit, katanya cari penyakit. Udah, nih nonton TV. Tapi kan zaman dulu orang yang pakai TV yang sininya kelihatan sedikit aja udah saru, Bi. Iya. Jadi suruh nonton TV, lihat tayangannya Radek, suruh keluar lagi, dikasih jajanan, pokoknya jangan sampai keluar rumah. Habis ini pada pulang besok sekolah. Ditanyain lagi, Pono mana? Pono tadi nggak ikut, tapi lagi nangkring di atas pohon. Itu di atasnya ada kuntinya, Mbak. Aku ngomong kayak gitu. Pononya nggak ngeliat, nggak tahu. Itu lagi ngomong kayak gitu. Tahu-tahu Pono lari banter banget, kenceng banget nabrak pintu. Buka sambil nangis Pononya. Ke rumahnya sendiri atau? Enggak, ke rumahku, ke rumah itu kan di dalam semua. Ke Pono, bukain. Itu nangis kejer, katanya ngelihat kuntilanak, Bi. Jadi versinya bukan suara lagi, karena dia nggak dengar kita makin begini, tapi kebalik, Bi, dari atas. Ngegantung. Iya, ngegantung begini, kebalik begini, kan di atasnya dia, mungkin beginiin, baru kata setannya kali, sialan tak. Iya, dicekak cekikik, dicak ngomong, nggak nyaut, ini bocah nggak beres, dia kan nggak tahu orang ada gituannya kan. Itu aku nempel lagi, Bro. Iya, nggak sengaja. Bersihin. Males banget kantor kayak gitu. Nempel gitu. Terus. Nah itu ceritanya nyampe situ sebenarnya, Bi. Jadi apa ya? Ketawanya kita jadi nggak ada serem-seremnya waktu itu. Pono masih nangis, tapi disogok sama jajan itu kotokowok. Dia mau berhenti. Jadi yang lain paling 5 lembar itu Pono sama plastik-plastiknya. Udah diem, ini buat besok. Gak apa-apa. Serem banget katanya, wedi nemenin gini-gini. Ininya hitam katanya, tapi kebalik begitu. Kutu kunti, namanya kunti. Tadi nggak ada. Tadi ada, situ aja yang nggak dengar digituin. Aduh, ampun banget. Itu malam itu kita ketawa di situ sampai malam. Ya yang lain kan dianterin pulang. Aku kan sama mbak-mbak sama orang tuh sampai malam sih nonton TV nyampe habis acara itu nyeritain Pono aja gitu. Aku kadang-kadang kasihan sama mbaknya, Bi, yang tuan cucunya dibully sih. Tapi aku besok
kalau mau ngapa-ngapain ajak Pono lagi, udah sepakat sama Roni. Jadi dia buat tumpahan katanya. Buat tumbal itu. Iya, dia dibuat jalan duluan, buat bersihin ini, buat sweeping. Otomatis setan ngintilin dia kan. Cekikik nyapa dia kan, setannya ke sana baru kita jalan. Gitu. Ya itulah salah satu kisah masa lalu Bi tentang Pono. Iya, menyenangkan. Iya, jadi setan itu kalau suara nggak mempan. Sama sekali. Sekarang gimana Pono? Pono udah beranak pinak. Udah beranak pinak, tapi udah sembuh ya? Kadang-kadang umat. Oh, Tapi itu masalah pendengarannya bisa agak diterima oleh istrinya. agak keganggu gitu ya berarti. Kalau sampai misalnya ada pikiran yang berat atau badannya meriang, itu kumat lagi. Tapi kalau kondisi normal ya normal aja gitu ya. ngobrol juga biasa. Cuman ya agak telat kayak gitu. Makanya dia paling jarang diliatin setan ya Pono. Sekarang masih di kampung itu? Enggak. Oh, kemana Udah jauh sama istri, ikut istri. Ke daerah timur, daerah barat? Lor. Utara. Utara berarti pesisir. masih kota ya sini ya. Tapi pesisir. Oke. Udah gitu aja Bro Ayung. Oke, terima kasih Serem ceritanya. banget ya Bi ya. Serem banget kan ini. Serem banget ini parah. Paling serem. Ini paling parah gitu ya cerita selama ada di Ngobor, ini cerita paling parah, cerita tentang Mas Pono yang Aku aja bawain tadi mikir-mikir konfirmasi dulu sama badan anunan kita kan. ini boleh nggak dibawain Boleh nggak gitu. dibawain, ini terlalu serem gitu. Boleh dibawain tapi dengan catatan gitu ya. Catatannya itu banyak. gitu. Begini. Oke, terima kasih Bro Ayung atas ceritanya. Cerita tentang masa lalu ini salah satu hal yang menarik. Enggak cuman buat gue doang, tapi mungkin buat banyak orang gitu, dimana mereka itu kebanyakan itu punya masa lalu yang bahagia gitu ya, meskipun kadang ada juga yang masa lalunya kurang bahagia gitu. Pono itu mungkin ada di dua sisi gitu ya, ada satu bahagia, satunya ada sisi yang nggak mengenakan gitu ya. Pokoknya terima kasih Bro Ayung udah berbagi, ini udah sedikit banyak ngebawa mungkin kita semua, gue juga mungkin kawan-kawan di rumah, jadi keinget masa lalunya tuh seperti apa, terutama kawan-kawan yang tinggal di kampung gitu. Terima kasih banyak semuanya, kawan-kawan. Mohon maaf ya kalau misalnya ada sesuatu yang nggak berkenan di mata, di hati, di telinga kawan-kawan semuanya, mohon dimaafkan. Semoga kita dimudahkan dalam hal apapun, termasuk kemudahan dalam hal rezeki. Siapapun sekarang yang lagi sakit, semoga segera diberi kesembuhan. Siapapun sekarang yang lagi sehat, semoga tetap dijaga kesehatannya. Sampai jumpa di episode Ngobor selanjutnya. Jaga kesehatan kawan-kawan semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.